Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Teresa dari Prodi PGSD dengan NIM 2023023881. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan saya mengenai anak berkebutuhan khusus yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau bisa disingkat dengan ADHD. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Pengertian dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau bisa disingkat ADHD adalah istilah medis untuk gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. ADHD adalah gangguan pemusat perhatian, hiperaktif juga impulsif yang terjadi pada anak-anak dapat dideteksi sejak dini. Perilaku gangguan pemusat perhatian kesulitan berkonsentrasi merupakan salah satu pemicu ADHD di mana mereka kesulitan untuk fokus pada kegiatan tertentu. Kondisi ini memang menyerang anak-anak, tetapi gejala yang ditimbulkan bisa bertahan hingga remaja dan dewasa. Selanjutnya ada 3 karakteristik utama gangguan ADHD. Yang pertama ada inattensi atau kesulitan memutuskan perhatian. Misalnya seperti seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah atau kegiatan lainnya. Yang kedua, ada seringkali mengalami kesulitan memusat perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Yang ketiga, sering tidak mendengar jika diajak berbicara secara langsung. Yang kedua ada impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan. Contohnya seperti seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering melihat di kursi. Contoh kedua, sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas dalam situasi lainnya dan di mana diharap agar anak-anak tetap duduk. Yang ketiga, sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat. Yang ketiga, ada hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan. Contohnya seperti mereka sering beri jawaban sebelum pertanyaan selesai. Contoh yang kedua, mereka sering mengalami kesulitan menanti giliran. Selanjutnya ada pun penyebab ADHD. Yang pertama ada faktor genetik. Karena dapat diturunkan resiko menderita ADHD meningkatkan jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau penyakit netral lainnya. Faktor genetik karena dapat diturunkan resiko menderita ADHD meningkat jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau penyakit mental lainnya. Yang kedua, faktor lingkungan diduga berkaitan dengan paparan tinta yang banyak ditemukan dalam cat. Yang ketiga ada kelahiran prematur, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu atau bayi dengan berat badan rendah. Yang keempat, ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang mengkonsumsi alkohol atau merokok selama masa kehamilan. Yang kelima, kerusakan atau cedera otak yang dapat terjadi selama masa kehamilan pada usia dini. Dan yang terakhir, ada ketidakseimbangan senyawa dalam otak atau gangguan dalam kinerja otak. Penanganan kesulitan belajar anak dengan ADHD. Penanganan kesulitan belajar anak dengan ADHD tidak dapat diberikan langsung pada segi akademiknya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mencapai kondisi anak siap belajar, maka anak perlu disiapkan terlebih dahulu dari segi perilaku. Penanganan ADHD yang membutuhkan kesiapan dan komitmen dari segi waktu, emosi, maupun keuangan. Meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, ADHD dapat ditangani dengan beberapa jenis obat dan terapi untuk merendahkan gejala-gejala yang timbul, sehingga penderita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Penderita ADHD perlu mendapatkan psikoterapi. Selain untuk menangani ADHD, psikoterapi juga berguna untuk mengatasi gangguan mental yang menyertai ADHD
misalnya depresi. Studi kasus saya kali ini yaitu seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Albert Einstein adalah salah satu ilmuwan dan ahli matematika yang sangat terkenal. Dalam sejarah, sepanjang masa ini divonis menderita ADHD ketika ia masih berusia anak-anak. Diketahui ia mengalami keterlambat perkembangan, baru bisa berbicara usia 3 tahun, dan dia memiliki kebiasaan mengulang kalimat untuk dirinya sendiri dan juga dikenal pelupa. Sering tampak tidak menyadari lingkungannya dan senang dengan penampilan yang acak-acakan. Albert pada dasarnya hidup dengan aturannya sendiri. Albert diketahui menderita disleksia ketika dia sering gagal mengingat hal sederhana. Albert tidak bisa mengingat jumlah bulan dalam setahun, namun dia bisa berhasil menyelesaikan formula matematika tersebut. Albert juga diketahui tidak bisa menalikan tali sepatu dengan benar, namun kejeniusannya terbukti bahwa bisa sukses dan melegenda hingga saat ini. Belum diketahui apakah kemampuan Albert menciptakan sejumlah teori ilmiah disebabkan oleh ADHD yang diidapnya. Namun diketahui bahwa orang dengan ADHD dapat mengalami apa yang disebut hiperfokus pada apa yang disenanginya dan menghasilkan kreativitas yang tinggi. Dia dikenal sebagai seorang pelupa, sering tampak tidak menyadari lingkungannya dan senang dengan penampilan yang acak-acakan. Albert merupakan ilmuwan dan ahli matematika yang sangat terkenal dalam sejarah. Beberapa ahli menyimpulkan pria yang perkiraannya memiliki IQ di atas 160 ini memiliki jumlah karakteristik yang mirip seberat dengan gejala autisme. Karakter-karakter inilah yang diyakini para ahli merupakan gejala autisme pada Albert. Dikenal sebagai fisikawan terbesar sepanjang masa dan yang paling dikenal karena teori relativitasnya yang juga diagnosa mengalami kondisi disleksia dan ADHD.